Assalamualaikum. Oh, baik Pak. Iya. Silahkan masuk. Iya, makasih Mbak. Silahkan duduk Pak. Iya, makasih Mbak. Silahkan diminum dulu Pak. Mungkin capek setelah perjalanan jauh. Iya, makasih ya Mbak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aida Yasmita. Di sini saya sebagai konselor Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Jody Asmara. Baik, Bapak Jody ya, saya panggilnya ya. Iya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Ya, rada stres-stres gimana gitu. Agak stres ya. Banyak masalah. Ya, lumayan lah. Iya. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Bapak tahu apa itu konseling? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling. Jadi konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor, yaitu saya, yang diberikan kepada konseli atau klien, yaitu Bapak. Nah, tujuannya adalah untuk membantu memberikan solusi dari masalah yang Bapak alami, serta untuk memandirikan klien. Yaitu ketika nanti Bapak mempunyai masalah yang sama, di sini Bapak dapat menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri tanpa bantuan dari seorang konselor. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Sebelumnya di sini saya juga akan menjelaskan beberapa asas, yaitu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Yang dimana asas kerahasiaan ini menjadi kunci utama dari proses konseling kita. Jadi Bapak tidak perlu takut untuk menceritakan semua masalah Bapak, dan Bapak tidak perlu ragu untuk menceritakan semuanya masalah pada saya, karena nanti masalah Bapak akan saya tutup rapat-rapat agar orang lain tidak tahu mengenai masalah Bapak. Bapak percaya pada saya? Insya Allah percaya. Baik. Dan di sini juga ada asas kesukarelaan, di mana Bapak menceritakan masalah Bapak tanpa adanya keterpaksaan, baik itu dari saya ataupun dari diri Bapak sendiri. Bapak datang ke sini sendiri atau karena keterpaksaan dari orang? Sendiri. Alhamdulillah, bagus berarti ya Pak ya. Iya. Berarti nanti untuk masalah Bapak ceritakan secara sukarela ya Pak ya, tidak ada paksaan ya. Ya. Jadi Bapak sudah tahu nih bahwa masalah yang Bapak alami ini perlu bantuan dari seorang konselor. Jadi saya harap nanti Bapak dapat terbuka untuk menceritakan permasalahan Bapak ya Pak ya. Iya. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi, karena nanti untuk lancarnya proses konseling kita. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Karena tadi Bapak sukarela ya Pak ya datang ke sini kepada saya, berarti nanti untuk menceritakan masalah Bapak terbuka aja pada saya Pak ya, tidak usah ada yang ditutupi agar nanti proses konseling berjalan lancar dan kita dapat mencari solusi yang baik untuk permasalahan Bapak ya Pak ya. Ada yang ingin ditanyakan Pak? Mungkin nggak ada. Tidak ada ya Pak ya. Jadi kalau boleh tahu hari ini apa yang ingin Bapak ceritakan pada saya Pak? Nah, jadi gini Mbak, kan saya kan kerja sambil kuliah ya. Ya untung kebetulan kuliah saya masih semester awal, jadi masih enak lah, agak renggang. Terus sama sambil kerja. Nah, permasalahannya sih di sini bukan tentang pembagian atau manajemen waktunya sih antara kuliah dan kerja, cuman mungkin agak berat di dunia kerjanya. Apalagi saya kerja di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta kan. Di departemen banquet, mungkin kalau orang hotel tahu itu tempat paling itu tempat paling salah satu neraka lah di dunia pekerjaan di hotel, karena kalau simpelnya tuh gini Mbak, kita di situ kuli tapi berseragam, jadi kerjanya kayak kuli cuman mungkin berseragam dan ber-AC gitu. Jadi kayak saya berangkat jam 3 sore pulang jam 3 pagi, nggak sesuai dengan jam kerja ya kan. Seharusnya kalau pulang tuh dengan istirahat jam 12, kita akan pulang jam 3, bahkan paling parah pernah sekali pulang sampai jam 7 pagi. Itu benar-benar itu gila banget. 7 pagi tidur sebentar, sekitar jam 10-an saya kuliah. Kebetulan saya ngambil kuliah di jam pagi, kelas pagi ya, jadi sebenarnya pas banget sih ngambil kelasnya pagi, ngambil kuliahnya sore, pulang pagi gitu. Jadi ada waktu tidur, ada waktu buat istirahat. Nah, untuk selama ini sih sampai sekarang ya akhir semester 1 nggak ada problem atau nggak ada bentrok antara dunia kerja sama dunia perkuliahan. Cuman agak sedikit capek mungkin, namanya kita manusia ya kan, capek banget gitu loh.
harus kerja pulang pagi kuliah, kerja pulang pagi kuliah. Untungnya sebenarnya di dunia kerjanya ya enak sih, alhamdulillah enaknya. Kayak kita bisa request ke manajer, Pak bisa nggak nih libur sekian kan. Jadi kan kebetulan saya masuk Senin, Selasa, Kamis, Jumat, jadi bisa request di Senin sama Kamis. Kebetulan juga Senin Kamis masuknya siang, Selasa Jumat masuknya pagi, jadi ada waktu buat tidur kan buat paginya itu. Jadi enak banget nih buat request. Sebenarnya tempat kerja ini untuk enak-enak banget orangnya, staff-staffnya, karyawannya tuh enak-enak banget. Bukan dan kata arti enak tuh mereka tahu yang namanya waktu kerja officer, jadi nggak dihantam kerja gitu ya kan. Dan pengetahuan saya tuh di dunia kerja hotel, terutama daerah Bangket, rata-rata di hotel Jakarta tuh staffnya gila-gila kerja banget, bener-bener gila kerja. Kalau emang udah job desknya udah harus kelarin gitu juga. Kalau ini enggak, kalau emang capek udah istirahat, boleh minum, boleh ngerokok gitu kan. Cuman ya gitu, yang manusia ya pasti ada kadang jenuh lah udah berbulan-bulan gitu kan, pasti ada kadang jenuhnya. Mau liburan ternyata kebentrok event kuliah, mau liburan ternyata event akhir tahun rame, jadi ke hotel kan, jadi nggak ada waktu buat liburan nih ya kan. Terus di dunia kerja kan ngeliat nih badan sebenarnya kurus, awal badan kurus, cuma karena dunia kerja nge-gymnya sebenarnya udah kayak kulit, udah kayak nge-gym lah. Kita bikin event, kalau misalnya ada event wedding, event meeting, kemarin aja paling gede tuh event presiden tuh. Event presiden 2 kali, kebetulan saya sendiri yang nge-set up, saya sendiri yang siapin. Nah paling gilanya Mbak, cuma bertiga, bayangin. Cuma bertiga itu buat event presiden. Jangan kan nggak mungkin ya event presiden yang datang cuma 10 orang, pasti ratusan orang, cuma bertiga, bayangin aja. Masuk jam 3, pulang jam 6 pagi ya kan. Ya untungnya di situ posisinya lagi Rabu kan, jadi kan masuk Selasa, Rabu libur kuliah, jadi agak enak lah, jadi nggak terlalu tertekan banget kayak gitu. Jadi kayak banyak harus disiapin, banyak harus dikerjain, banyak harus dikumpulin gitu loh. Jadi kayak bener-bener kalau dibilang kuli sih kuli ya, karena kita kayak event buat meeting apa sih yang ditulis, meja ya kan, terus cover mejanya, kursinya. Kalau misalkan bayangin aja bertiga, kita buat event 200 orang, so kita berarti butuh meja ya minimal satu meja, maksimal satu meja 10 lah ya kan, pasti kita butuh meja 10 lebih. Itu kemarin kita 30 meja, jadi harus ngambil meja 30, porsi 30 kali 10 berapa ya kan, kurang lebih segitulah. Terus belum per kain-kainnya buat cover porsi, cover meja, belum buat on top tuh kayak gelas, aqua, terus pulpen, ya intinya banyak lah yang harus dikerjain sampai kayak gila gitu kan. Cuma bisa serius cuma bertiga nih gitu kan, cuma bertiga karena emang di situ schedule-nya seharusnya cuma 1 orang karena event. Si panitianya ini nggak bilang kalau RI1 itu mau datang, jadi kayak ya udahlah kita sebagai pihak manajemen hotel dimasukinnya sedikit lah, karena toh cuma event kecil kan. Ternyata RI1 mau datang, jadi ya udah mau nggak mau yang libur suruh masuk. Itu posisinya lagi libur loh, itu baru pulang kuliah lagi libur, mau tidur kan habis mandi, telepon disuruh masuk. Oh ya udahlah, oke lah, toh juga kita harus loyalitas sama semuanya kan. Setelah mendengar cerita Bapak tadi, saya akui Bapak keren dan hebat loh Pak. Bapak sudah ambil kuliah pagi, lalu dilanjut kerja ya Pak ya. Bahkan di hari libur pun Bapak tetap lanjut kerja ya Pak ya, menggantikan teman Bapak yang sedang berhalangan ya Pak ya. Ya, cuman gimana Mbak ya, namanya manusia kan udah dilakuin berbulan-bulan, terus belum ada masalah dari luar atau masuk lagi kan. Pasti adalah kalanya kayak jenuh atau capek atau butuh liburan atau butuh teman cerita. Sedangkan saya pribadi, saya orang manusia yang independen gitu kan, yang ya kalau sukses saya kan rata-rata ya pada punya pacar atau apa ya kan, buat bahan cerita lah. Makanya kan saya kembali buat cerita gitu. Saya kan cowok independen, jadi kayak ya udah pasti ada suatu waktu mungkin jenuh atau bete atau apa, pasti ada Mbak, pasti ada banget itu mah itu. Nah terus yang paling kesel nih, payment, atau kita nyebutnya di hotel itu payment. Kalau yang tahu gaji lah ya. Jujur kalau untuk usia saya yang masih kuliah semester 1 tuh, dan kuliah kuliah saya tuh untung murah banget, dan dengan gaji saya di hotel bintang 5 tuh kayak gede banget lah intinya. Apalagi saya cuman paling
berangkat kuliah pulang tidur, berangkat kuliah pulang tidur, berangkat kerja pulang tidur kan, namanya kupu-kupu lah, kuliah pulang kerja pulang juga kan, jarang nongkrong, ngerokok enggak ya kan, nongkrong jarang. Jadi kayak itu gede banget. Cuman nih payment kadang suka ke pending, kayak payment kadang suka ketunda, gaji suka ketunda ya, kadang bikin saya bete aja gitu. Walaupun emang uang itu bukan nggak butuh ya, mesti kayak ya namanya pengen penghitung-hitungan lah. Ketika uang masuk kan kita hitung-hitungan nih berapanya kan, cuman ini suka ke pending, suka ketunda, jadi kayak bete banget. Udah tau kerjaan mah dari sore sampai pagi, belum di malamnya kayak kerja capek gitu kan, terus ke pendingnya mending berapa hari, ini mah hampir sebulan itu kan berasa banget mbak ya kan. Kalau saya mah bisa nyimpen duit mah enak ya. Kalau ngeliat teman-teman kan suka ngeluh gini-gini kan, dengerinnya pusing juga kan. Walaupun emang bukan masalah saya pribadi, toh dengerin mereka cerita tuh pusing. Aduh ini gimana nih, duitnya sisa segini, bahkan ada yang ATM-nya udah nol, kayak pusing banget kayak kasihan liatnya gitu loh. Kita juga udah ngomong coba ke accounting, ke finance, tetap aja susah gitu kan, karena mungkin ada beberapa administrasi yang emang nggak masuk gitu datanya. Ya adalah beberapa administrasi pokoknya gitu kan. Terus ditambah sebenarnya jujur pribadi untuk kerjaan sih di dunia kerjanya enak nggak enak ya. Enaknya pertama saya orang yang suka kebersihan, tempatnya bersih gitu kan, namanya juga di hotel kan bersih gitu kan. Terus nggak ngelakuin hal kotor, jadi kayak badan bersih gitu loh, badan bersih, ngeliat enak gitu kan. Cuman kadang ketika kita tuh kerja punya dua muka, kerja kita punya dua muka. Ketika kita pakai baju, kita bersih, tampang bersih. Cuma kita kalau yang bikin bete, bikin malas, bikin capek, ketika kita buka baju, kita back to back atau balik lagi jadi kuli, nyiapin meja, bongkar meja. Bayangin mbak, badan si kurus ini ya kan, bawa meja hampir 200, hampir bawa 40 gitu kan, bawa 40, kadang 40, 50. Itu meja yang ukuran kecil. Kalau meja round table atau meja bulat gede banget, itu kadang nyari berdua doang. Itu sampai 30, 40 itu pernah itu. Mending kalau misalnya satu lantai yang sama ya kan. Kadang dari lantai 1, kita kan di lantai 2 ya. Lantai 2 ada lantai 1 ground, misalnya lantai 2, lantai 1 GF, LG. Kadang bisa kita ngambil dari LG ke lantai 2, lantai 3 atau dari lantai 3 ke lantai 2. Jadi kayak lumayan ngumpulin dari gudang, naikin lift, turunin lift. Berasa tuh capeknya bang, berasa banget capeknya coba gitu. Terus kursi yang suka gila-gila nih, kita berdua doang nyari 500. Wah sering banget tuh. Pokoknya paling dikit yang bayar itu 200, 200 paling dikit. Rata-rata 400, 300, 500 gitu. Cuman ya saya mikir lah, namanya kita belajar, namanya kita punya ilmu pendidikan, kita punya badan kecil. Saya punya badan kecil, tapi gimana caranya ini badan saya kecil, ketika dihantam kerjaan yang banyak, nggak kurus, makin kurus kayak tulang gitu loh. Ya solusinya makan banyak, makan protein yang banyak, kalori yang tinggi ya. Di lain hal saya bisa lah nge-handle-nya ya kan. Jadi mulai badan, gimana cara manajemen badan jadi. Cuman ya ke otak sih mbak, ke otak sama ke hati. Baik lagi gitu yang paling susah kan, karena kalau lagi bete, kalau lagi stres ya kayak gitu mbak. Kayak capek banget gitu. Kayak dunia tuh kayak capek banget. Kayak bawa berangkat kerja tuh males gitu bawanya. Capek lah intinya mah. Itu aja, kayak ngeliat kerjaan lu ya banyak banget, mau nggak mau ya harus kelarin gitu, walaupun kadang suka ngeluh gitu. Berangkat nih apalagi lagi bulan Desember, musim hujan, berangkat kehujanan, pulang juga kehujanan pagi-pagi ya kan, jam 2 pagi, jam 3 pagi tuh kehujanan kayak setiap hari ya kan. Sama bulan Desember berangkat hujan, pulang hujan, ini badan sampai kena alergi nih. Sampai kena alergi, gatal-gatal karena cuaca dingin kan. Sampai sekarang pun masih berasa ya kan. Ya gitulah mbak, capek banget kalau dirasain mah gitu. Oke baik, saya memahami apa yang Bapak rasakan ya Pak ya.
Bapak capek kuliah, Bapak capek kerja ya Pak ya. Tapi saya sangat mengapresiasi diri Bapak. Bapak sangat hebat, Bapak sangat keren, sudah bertahan hingga sekarang gitu. Kalau boleh tahu, apakah Bapak suka hewan? Suka sedikit. Suka hewan ya Pak ya. Hewan apa Pak? Kucing. Kucing, oke. Mungkin Bapak bisa memelihara kucing. Kucing bisa menjadi teman cerita Bapak ketika Bapak lelah bekerja, lelah kuliah, bisa menjadi tempat cerita Bapak. Mungkin bisa juga mencari pasangan ya Pak ya, untuk teman cerita Bapak ya Pak ya. Boleh. Oke, baik, kesimpulan yang saya dapat dari cerita Bapak adalah Bapak orang yang independen ya Pak ya. Orang yang biasa melakukan sesuatu sendiri. Lalu sebetulnya Bapak itu merasa capek karena kuliah, kerja, dan ketika kerja Bapak menggantikan shift orang lain gitu ya Pak ya. Menurut saya mungkin di waktu luang Bapak bisa mencari hiburan Pak. Misal Bapak suka menonton film atau bermain game untuk membantu melepaskan rasa penat Bapak, rasa stres Bapak, agar Bapak tidak terlalu merasa tertekan karena kuliah kerja. Apa yang Bapak dapat nih dari sesi konseling hari ini? Ya alhamdulillah lah, akhirnya dapat solusinya. Jadi saya tahu bakal mau gimana. Baik, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah percaya pada saya ya Pak ya, untuk menjaga rahasia Bapak, serta Bapak sudah mau terbuka nih Pak untuk cerita ke saya. Terima kasih ya Pak ya. Ya sama-sama, makasih juga ya. Baik, Nah, untuk sesi konseling selanjutnya mungkin Bapak bisa hubungi saya lagi ya Pak ya. baik, Terima kasih Pak. sama-sama.